di pemerintah Pak Jokowi kan punya revolusi mental juga gitu ya. Nah ini sejauh mana ini bisa mencetak para pengusaha baru? Mungkin tidak harus benar-benar dari ruang kosong mencoba untuk meniru gitu. Tapi kadang-kadang ada pengusaha yang sudah jalan running tapi karena mentalnya dia nggak kuat akhirnya mental gitu ya. Ini Anda melihatnya seperti apa nih? Mungkin dari sisi revolusi mental ini bisa nggak sih mencetak para pengusaha baru? Mungkin dari Mas Akbar. Kalau saya, kita punya program. Kita punya program di HIPMI untuk bagaimana bisa membuat, merubah mindset anak-anak muda bahwa menjadi seorang pengusaha itu adalah hal yang mulia, kira-kira seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama, berkontribusi buat pendapatan negara lewat pajak. Yang kedua, bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Cuman yang kita perlukan apa? Supaya teman-teman muda ini nyaman. Kita membuat sebuah ekosistem yang bisa memproteksi mereka. Artinya kita di HIPMI punya badan kajian strategis yang meriset tentang bagaimana dunia usaha hari ini, apa kebutuhan pasar, bisnis mana yang mereka bisa masuk dan improve di dalamnya, bagaimana mereka bisa men-scale up bisnis mereka. Ini perlu pendampingan, bagaimana bisa membuka akses pasar, bagaimana bisa membuka akses permodalan, bagaimana mempermudah perizinan. Ini hal-hal yang sangat krusial agar teman-teman muda ini bisa nyaman untuk bisa melakukan aktivitas bisnisnya. Bagaimana kalau orang udah mau mulai bisnis, ngurus izinnya aja susah, terus mau dapat modalnya dari mana, terus mau jualan kemana. Ini yang kita butuhkan sekarang, membuat sebuah ekosistem yang membuat kenyamanan bagi pengusaha-pengusaha ini mau memulai usahanya. Begitu. Jadi saya rasa kalau ini bisa berjalan, target untuk kita mencetak pengusaha baru sampai dengan 5-6% di tahun 2024, saya rasa ini bisa terjadi dengan dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada. Wow, 2024 kayak tahun depan gitu ya, di depan mata gitu ya. PR-nya banyak, tapi ya ini, dengan adanya revolusi mental ini seperti apa, ini mungkin membantu ya mengangkat tadi calon-calon para pengusaha baru ya. Mungkin Mas Yoris bisa berkomentar nih Mas nih terkait mengenai hal ini. Ya, ini memang sangat perlu ya untuk diteruskan revolusi mental, karena memang pada dasarnya Indonesia ini kan negara dua musim, gitu ya. Kalau tadi disebutin China, Jepang gitu ya, Amerika, itu semua negara dengan 4 musim, di mana kalau orang tidak berusaha, dia akan mati. Karena di musim dingin itu tuh, kedinginan itu bisa sangat-sangat bermasalah. Jadi dari mental orang-orangnya sendiri itu sudah terbiasa bahwa dia harus bekerja dari zaman dulu, dan dia harus berusaha, dan supaya pada saat winter dia selamat. Nah, tapi tadi kita udah di track yang benar. Tadi dari Mas Akbar juga jelasin kita sudah punya ekosistem yang jauh lebih baik gitu ya. Tidak seperti dulu misalnya, kalau dulu kita bisa lihat Mas Nadiem sama teman kuliahnya sebenarnya itu diikuti gitu ya. Tadi amati, tiru, modifikasi dibikin duluan di negara lain, tapi akhirnya malah dia yang jauh lebih melesat besar daripada Nadiem yang sudah originally punya idenya gitu. Walaupun juga mungkin Mas Nadiem sendiri terinspirasi dari Uber gitu ya. Uber mulai dari mobil mewah, Mas Nadiem mulai dari motor dulu di Indonesia. Tapi intinya adalah bagaimana ini sekarang kita bisa merevolusi mental bahwa Indonesia tuh bisa. Dan tadi Bank Mandiri mengangkat gitu. Saya ingat banget di awal-awal itu yang tadi masih jarang gitu ada program seperti itu, mengangkat entrepreneur ini menjadi superstar gitu kan, menjadi sesuatu yang diinginkan. Nah, ini memang kita harus merevolusi, karena mentalnya orang-orang di Indonesia itu memang pada dasarnya tadinya mental karyawan gitu kan. Nah, di sini yang memang kita masih punya pekerjaan untuk melanjutkan revolusi mental itu, sehingga nantinya kita tidak ketinggalan bonus demografi. Setuju Mas Yoris ya. Memang mental itu yang utama, tapi ada permodalan yang mendukung itu semua di belakangnya ya. Kalau dari Mas Imo sendiri melihatnya seperti apa? Mental oke, mungkin bisa dilatih begitu, diasah begitu, tapi kan modal juga perlu ada support sistem yang baik gitu ya. Artinya untuk supaya si para pengusaha ini mungkin dari level kecil bisa ke menengah, kemudian bisa besar gitu ya. Ada support yang baik juga dari perbankan pastinya. Seperti apa Mas Imo? Iya betul. Jadi kalau kita ngomong ekosistem di Bank Mandiri sendiri, kita melihat bahwa kewirausahaan ini harus didukung melalui 2 ekosistem. Satu adalah ekosistem pembiayaan tadi tentunya. Bank Mandiri sebagai layanan jasa keuangan terbesar di Indonesia juga, artinya kita punya banyak produk yang bisa diakses oleh
UKM ya, segala level gitu ya. Ada KUR, ada KUM, ada macam-macam. Bahkan kalau digitalisasi pun kita udah masuk ke living, ada living merchant, ada macam-macam juga. Jadi artinya semua udah mudah gitu ya. Terkait dengan kebijakan dari OJK dan BI, tentunya mengarahnya ke sana juga. Tapi selain daripada itu, kita juga punya anak perusahaan namanya Mandiri Capital Indonesia, yang itu adalah venture capital gitu kan. Itu pun juga bisa menjadi sumber pembiayaan daripada teman-teman anak-anak muda yang punya startup gitu ya di fintech misalnya. Itu dari sisi permodalan. Jadi tentunya kita tetap harus jalan, kita dorong ke arah sana dan kemudian tentunya dengan banyak perangkat-perangkat dukungan juga dari pemerintah, misalnya asuransi, pinjaman dan lain-lain ya. Yang kedua, ekosistem kedua adalah soal pembinaan tadi. Kita setelah 15-16 tahun ini kita sudah mulai menganggap alumni wirausaha muda mandiri yang tadi udah bagus-bagus itu sudah pantas jadi mentor, sudah pantas jadi juri gitu maksudnya. Jadi kita nggak pakai lagi tuh pengusaha-pengusaha yang yang senior gitu misalnya. Kita mulai kasih ke mereka, kita kasket ke mereka gitu ya, bahwa mereka sudah pantas, sudah punya mumpuni untuk kemudian menjadi mentorshipnya gitu ya. Bahkan kita punya program-program turunan daripada wirausaha muda mandiri ini yang akhirnya kita juga mendampingi atau membina misalnya PMI, Pekerja Migran Indonesia. Kita punya namanya Mandiri Sahabatku. Ya, Mandiri Sahabatku adalah suatu program di mana kita berikan modul kewirausahaan kepada PMI kita di Hong Kong. Ya, kita kasih mereka pembelajaran. Kenapa? Biar mereka bisa financial literacy-nya cukup gitu ya. Artinya dia tahu gimana mengelola keuangannya. Kalau kita tahu mereka ada sumber devisa terbesar gitu ya. Namun gimana cara ngelolanya kan kita nggak tahu ya. Apakah mereka cuma kirim aja gitu terus habis itu hilang. Nah, kita ajari gimana sih cara memanfaatkan uang yang didapat dari Hong Kong itu misalnya. Kita kasih pembelajaran sampai di Jakarta, kita dampingi dengan bapak angkat dengan alumni ini gitu. Jadi kita nggak lepas gitu ya. Jadi kita pelajari, kita kasih pembelajaran juga dan kita dampingi gitu. Kita bukan hanya kita yang dampingi, tapi kita dampingi dengan si alumni wirausaha muda mandiri ini. Jadi wirausaha mandiri adalah suatu network yang sangat jaringan yang sangat kuat seperti HIPMI misalnya. Namun memang dia harus secara social intentnya juga cukup, di mana mereka punya kepedulian, kepekaan juga terhadap gimana caranya membuat lokomotif atau membuat gerbong-gerbong wirausaha ini bisa jalan dari manapun gitu. Kita nggak harus pengusaha yang harus begini harus begitu. Emak-emak nih bahasanya kan, emak-emak bahkan PMI itu semua kan potensi-potensi wirausaha yang kuat gitu. Kalau dijalani dengan benar luar biasa pasti. Kayaknya kita suruh nanti share cerita ya, yang cerita, sukses-sukses di sini. Benar, Seru kayak banyak yang mau denger kayaknya. Kita undang di Iya, sini diundang 5 orang, kita panel, itu cerita masing-masing gitu. Suka dukaan jadi pengusaha. Cuman ini menarik, karena kan ini tadi kita ngomongin soal masalah UMKM. Sementara kan kita punya yang namanya ekonomi digital ya. Apalagi generasi sekarang kan gadgetable semuanya ya. Gen Z dan generasi di bawahnya udah nggak lepas dari gadget gitu ya. Mungkin ibu-ibu yang punya anak umur 2 tahun, 3 tahun aja udah pegang gadget gitu. Nah, seperti apa sih sebenarnya potensi ini bisa digarap juga nih untuk perekonomian kita menuju negara maju, Mas Maruf? Ya sebenarnya pemerintah sudah sadar, makanya ada nomenklatur baru kan, kementerian Pak Sandiaga Kreatif kan, digital dan kreatif kan, ekonomi kreatif lah dulu Menteri Pertanian Bu Maria Kalpangstu. Artinya memang pemerintah sudah sadar bahwa ekonomi kreatif itu akan menjadi satu masa depan. Nah, kemudian ada tren baru digital berkolide jadi satu dan artinya apa? Ini akan besar. Nah, yang dibutuhkan tadi Mas Akbar sudah bilang, sebenarnya pengusaha itu butuh apa sih sebenarnya? Berizin aja iklim usaha. Gampang, harus nyari izin gampang ya kan. Ada Bank Mandiri nyari financing gampang ya kan. Mau jualan market di mana nih? Tolong bantuin saya jual mau ke luar negeri nih. Saya mau dia gunakan aja atasnya di sana. Get in touch dengan pengusaha ya kan. Langsung gitu. Jadi pemerintah juga harus mengubah mindset gitu loh. Kalau pendekatan jangan terlalu birokratis. Gitu. Ini udah zaman udah berubah. Betul. Jadi pendekatan yang dilakukan pemerintah dengan pengusaha itu harus sama gitu bahasanya. Gitu nggak terlalu ribet gitu loh. Pak, saya mau jualan barang ke Cina, saya mau bawa ke Malaysia. Gimana dong? Ini caranya A, B, C, D. Technical udah ada gitu. Dan itu default sama semua gitu kan. Kalau dari Mas Maruf ngelihat dukungan pemerintahnya so far sejauh apa seharusnya? Karena kalau kita ada statement menteri loh yang bilang katanya
internet cepat buat apa katanya Iya, tuh kayak gitu itu- kan. itu Itu sangat sayang loh disesalkan untuk masuk ke era ekonomi digital loh. Ya benar nggak? Karena Ya yang kan? berpendapat kan boomers. Gimana tuh Mas Wahyu? Ya kalau menurut saya gini, jadi itu potensinya besar. Jadi tinggal kalau menurut saya sih semua diajak bicara aja sih. Gitu. Jadi pemerintah juga perlu masukan dari semua elemen gitu kan maunya seperti apa. Karena mau tidak mau kan ini yang pengusaha-pengusaha itu harus berganti dengan yang baru. Saya bilang tadi, secara demografi 50 orang terkaya itu tadi 97% itu udah umur 50 tahun ke atas. Ini kan harus diganti, regenerasi, ya kan. Dan itu harus proses yang smooth gitu. Itu oke yang itu satu. Nah, yang ada 20 juta pengusaha di ekonomi digital. Nah, itu harus di scale up. Karena rata-rata asetnya kalau di total ditambahkan dengan yang orang kaya tadi itu cuman $400 juta gitu loh. Sebenarnya orang di kita itu ada berapa per aset aja berapa orang kaya itu kan banyak. Nah, yang 20 juta itu harus tadi di manage. Tadi kan Mas Akbar udah bilang kita butuh 10% Mas ya dari populasi gitu. Sekarang baru 3%. Nah, artinya apa? Butuh skill, training kita harus lakukan, akses dipermudah. Sekarang kalau boleh jujur, sekarang pemerintah tuh baru basic loh, baru ngurusin soal perizinan. Ya, Gitu ya, kan. ya. Ada BKPM Pak Bahlil kan, ya kan. Itu baru proses itu. Artinya low way to go gitu loh. Dan proses itu harus kita bicarakan. Kita mau menuju kemana gitu. Kita mau fokus kemana. Nah, ini harus dibicarakan. Jangan pendekatan ya kita konsumen kita pengusaha itu udah Gen Z kan. Ini rata-rata birokrat itu kan boomer gitu kan. Kira-kira ngobrol aja gitu maunya seperti apa gitu. Jadi biar nyambung Oke. strateginya. Biar nyambung strateginya ya. gitu. Di HIPMI strateginya seperti apa nih? Untuk ekonomi digital nih ya, kan fokus juga nih Anda dan juga teman-teman di HIPMI juga melihat ini ya. Ini seperti apa pemanfaatan sektor ini dan potensinya nih ya Mas Akbar? Ya sama, tadi seperti saya sampaikan, pemanfaatan ekonomi digital ini adalah momentum. Artinya ini akan membuka akses pasar seluas-luasnya. Jadi teman-teman muda ini sudah melek terhadap ini dan sadar terhadap ini. Artinya butuh dukungan dan effort dari pemerintah yang lebih untuk bisa membuka akses-akses pasar ini agar teman-teman muda ini bisa mendapatkan privilege dari infrastruktur yang pemerintah punya di seluruh dunia. Saya rasa seperti itu. Nah, tadi saya mau nyambung soal mindset. Jadi mindset teman-teman muda sekarang ini, kenapa mereka sekarang lebih antusias untuk bisa menjadi pengusaha? Yang pertama, ini digital era. Ini eranya mereka. Ya. Gitu. Dan ini yang harus memang kita kapitalisasi agar mendapat added value dari program digitalisasi ekonomi ini. Yang kedua, kalau melihat sukses story, kalau Bank Mandiri punya sukses story tentang pemenang wirausaha mandiri, kalau kami di HIPMI juga punya sukses story. Sekarang 60% anggota DPR itu rata-rata pengusaha. Yes. Ya kan? Yang jadi menteri rata-rata pengusaha. Ya, Bahkan ya. presiden pun sekarang pengusaha gitu kan. Ini akan bisa menambah motivasi teman-teman bahwa menjadi pengusaha itu adalah Bisa hal jadi yang apa aja. sangat baik. Iya, gitu. tidak hanya kaya bisa jadi presiden. Ya, bisa jadi presiden gitu kan. Jadi menurut saya ya saya mewakili teman-teman muda berharap agar pengusaha muda bisa lahir, tumbuh dan berkembang. Lagi-lagi ini butuh dukungan dari seluruh pihak, dari pemerintah, dari seluruh stakeholder yang ada dan juga bisa menambah nilai tambah bagi negara kita. Setuju ya. Setuju banget sama Mas Akbar ya. 60% ternyata baru diingetin sama Mas Akbar. Lumayan besar dominasinya ya untuk pengusaha ya. Mas Yoris, dari Anda seperti apa di pemanfaatan atau exposure di teknologi atau ekonomi digital nih untuk bisa menjadi kontribusi terbaik juga di pertumbuhan ekonomi kita seperti apa Mas Yoris? Ya, ini kan intinya sekarang kita sudah berada di era yang terbaik dan sudah saatnya betul setuju regenerasi, apalagi kalau kita lihat selama ini Indonesia, kalau kita ngomong digital, itu kita dikenal sebagai yang terbanyak memakai, yang terbanyak pengguna gitu. Nah, ini memang kita lihat sudah mulai bergeser dan mungkin tadi kita ngomong Nadiem, saya juga mau mengangkat sahabat saya William Tanuwijaya, gitu ya. Kalau Nadiem mungkin tadi lulusan luar negeri, itu juga bagus, kita perlu lebih banyak anak Indonesia yang lulus dari luar negeri, tapi juga jangan lupa dengan lulusan-lulusan universitas di Indonesia gitu seperti William Tanuwijaya yang juga berhasil bahkan bukan hanya berjaya di negeri sendiri, tapi kita ingat waktu itu ada Rakuten, ada eBay gitu ya, tidak berhasil di Indonesia tapi justru Tokopedia yang berhasil karena dia tahu, dia sadar bahwa market Indonesia
kalau harus bayar dengan kartu kredit, angka penggunanya masih kecil sekali. Jadi justru di era digital ini yang saya juga mau tekankan bukan hanya pentingnya dan besarnya pasar gitu, tapi juga orang Indonesia harusnya yang paling tahu pasar besar ini gitu. Sama kita harus terinspirasi dari William yang melihat celah-celah yang tidak dilihat oleh perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Justru disitulah kita bisa berjaya. Jadi menurut saya sih sangat optimis kita berada di track yang benar gitu ya. Dan kalau buat para pengusaha startup digital pun sekarang enak, ada banyak program, ada Nexticorn gitu ya yang Ya. membawa para pengusaha digital itu dari posisi yang sudah lumayan, sudah established menuju menjadi unicorn-unicorn yang berikutnya. Jadi sebenarnya ya sekarang mereka nih tinggal adu kreativitas sebenarnya. Karena beda sama mungkin di eranya Nadiem. Nadiem itu punya ide Gojek, baru kejadian berapa tahun setelah itu baru bisa diluncurkan aplikasinya. Sebelumnya dia masih pakai website segala macam. Nah itu kita anggap salut untuk para founder gitu ya, para pelopor. Nah sekarang anak-anak muda ini terutama tadi disebut-sebut generasi Z memang udah beberapa sudah mulai lulus kuliah. Nah di tangan mereka lah ini kita mengharapkan mereka akan mengguncang Indonesia dan juga mengguncang dunia bahkan.